Well, let's continue our reading, our TOEFL session, guys. And today we're going to have the first reading part. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai materi reading yang pertama. Jadi kita nanti akan tabrak chapter 14 dan chapter 15 di satu pertemuan, ya. Jadi yang di awal saya sampaikan, reading yang harusnya 6 pertemuan itu nanti bisa kita rangkap menjadi 3 pertemuan karena saya menemukan cara yang lebih lebih gampang lagi gitu. Jadi dari 6 tinggal 3 cara gitu dalam pengerjaan reading. Jadi di reading nanti teman-teman dikasih 50 pertanyaan ya, dan waktunya untuk mengerjakan itu adalah 55 menit, ini paling lama teman-teman. Oke. Nah, tips kalau di reading itu sebenarnya cuma satu ya. Teman-teman harus mengenali jenis soalnya dulu. Baru kita nanti akan tahu cara mengerjakannya seperti apa. I'm sorry guys. Oke, jadi baca soalnya dulu ya, kemudian nanti kita baru bisa tahu teksnya itu diapain gitu. Kemudian nanti vocab-nya teman-teman nanti yang akan sangat membantu untuk mengerjakan reading ini. Jadi semakin vocab-nya teman-teman banyak, semakin mudah untuk mengerjakan reading. Oke, tapi kalau teman-teman merasa vocab-nya kurang, that's alright because me too guys. Karena saya juga vocab-nya kurang. Intinya teman-teman hajar latihan, kalau dapat vocab baru jangan lupa terus ditulis supaya nggak lupa, nggak hilang seperti itu ya. Karena eman kalau hilang teman, atau sayang gitu kalau kita dapat sesuatu yang baru terus hilang. Jadi ditulis. Nah, kemudian ketika teman-teman membaca soalnya dulu tadi, itu teman-teman harus mengenali soalnya itu menanyakan tentang apa, supaya tahu teman-teman harus melakukan apa. Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama aja di setiap paragraf? Ya, karena itu termasuk salah satu teknik, oke. Ada juga jenis soal itu yang cara mengerjakannya harus melakukan scan dan skim dulu. Nah, scan dan skim itu membaca cepat ya, teman-teman, sampai kita menemukan informasi yang ditanyakan. Karena informasi yang ditanyakan itu adalah informasi kecil yang mana dia menggerombol di satu titik di dalam teks. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat suatu kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai suatu topik seperti itu. Nah, hari ini kita fokus dulu teman-teman dengan teknik yang pertama, yaitu membaca topik sentence-nya saja. Jadi ada beberapa soal reading itu yang cara mengerjakannya teman-teman nggak perlu baca seluruh teks, tapi cukup baca kalimat pertama aja di setiap paragraf. Nah, jenis teknik ini atau cara pengerjaan ini teman-teman pakai ketika jenis soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks, ya, atau keseluruhan mengenai teks. Oke. Nah, teman-teman tidak perlu baca semuanya, malah justru jangan. Kenapa? Karena di dalam teks itu bukan cuma inti yang disebutkan. Kadang si penulis itu menyebutkan, bukan kadang sih, pasti penulis itu mengembangkan idenya menggunakan namanya supporting ideas. Bisa pakai contoh, bisa pakai ilustrasi, bisa pakai reasoning atau apa namanya, menggunakan logika gitu, analogi seperti itu. Nah, itu namanya supporting idea. Jadi untuk mengembangkan ide atau inti atau main idea itu seperti itu. Makanya lebih lebih langsung aja kita baca intinya. Nah, intinya itu letaknya di kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentence ya. Nah, untuk jenis soal pertama yang saya maksud dengan menanyakan garis besar mengenai teks tadi adalah soal yang menanyakan main idea ya. Nah, main idea itu apa? Main idea itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah gagasan utama atau ide pokok, teman-teman. Nah, gagasan utama atau ide pokok itu maksudnya adalah bahan pembicaraan atau siapa atau apa yang si penulis pengen tulis, ingin ingin bahas di tulisannya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman dulu masih ingat ketika kita belajar sentencing atau belajar kalimat dulu ya, itu ada istilah namanya subjek. Nah, kalau teman-teman masih ingat hari pertama saya menjelaskan subjek itu pengertiannya apa? Subjek itu pengertiannya adalah apa atau siapa yang si penulis ini pengen bahas atau si pembicara itu pengen bahas, pengen jadikan bahan obrolan gitu. Misalkan kalau saya bilang ke teman-teman, "Wawan adalah teman baik saya." Nah, di situ yang pengen saya omongin ke teman-teman adalah Wawan. Jadi subjek itu adalah Wawan. "Pak Jokowi kemarin berkunjung ke tempatku." Nah, di situ yang pengen saya ceritakan ke teman-teman adalah tentang Pak Jokowi. Nah, itu namanya subjek. Nah, kalau di dalam Eee, paragraf atau teks ya teman-teman, itu kadang nyebutnya adalah main idea karena berupa kalimat utuh, seperti itu.
Nah, kemudian nanti nama lain di dalam soal itu kadang main idea itu kadang disebutkan main idea, kadang main point, kadang primary concern, kadang juga main discussion, kadang topik, kadang title, kadang subject. Intinya sama, inti dari yang dibahas di teks seperti itu. Nah, cara mengerjakannya teman-teman cukup kalau menemukan soal yang menanyakan ini ya, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini yang saya sebutkan tadi ya. Kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan topik itu nama lain dari main idea, maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Nah, kebetulan sebagai contoh di sini hanya ada satu paragraf. Kalau cuma satu paragraf ya sudah kita baca kalimat pertamanya saja. Di situ kalimatnya berbunyi, filsafat dari John Dewey atau filsafatnya John Dewey, di dalam filsafatnya John Dewey maksud saya, sebuah, perbedaan yang apa ya, yang kelihatan atau yang nampak gitu, yang tajam gitu ya, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, itu kalimat pertama. Sekarang kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alfa, kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya, John Dewey tidak ngomongin tentang kecerdasannya sendiri. Oke, alfa bukan. Kalau yang bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, ada dua topik yang salah di yang bravo ini. Yang pertama adalah di teks atau di kalimat pertama di paragraf tadi menyebutkan kalau perbedaannya itu cuma satu ya. A sharp distinction artinya sebuah, ada e-nya itu artinya sebuah. Perbedaan yang jelas atau yang rinci gitu ya. Nah, itu berarti bedanya pertama. Yang kedua, yang bravo ini kurang jelas perbedaan antara apa. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti di jawaban itu nggak ada yang menjurus ke kalimat pertama, berarti jawabannya yang bravo. Tapi kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati kalau yang Charlie memang ada, tapi dia tidak mewakili seluruh teks karena yang diambil cuma satu informasi yaitu reason, ability to reason. Sedangkan di teks bukan cuma ngomongin reasoning, tapi juga ngomongin intelligence atau kecerdasan. Nah, berarti jawabannya yang delta ya. Di situ berbunyi bagaimana intelligence atau kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika di dalam bukunya Dewey atau karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, dari contoh ini tadi mungkin adakah yang ingin ditanyakan, oleh teman-teman? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada sekarang dicoba dulu seperti biasa ya. Nah, di sini ada satu soal, waktunya 1 menit, di pojok kanan atas. Dicoba dulu jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan ada 4 jawaban dari teman-teman, ada Charlie dan semuanya menjawab Charlie ya, kita cek. Di situ kalimat pertama soalnya berbunyi, "Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks ini?" Ya, nah yang ditanyakan topik, teman-teman. Nama lain dari main idea yang mana itu nanti kita baca cukup kalimat pertama di semua paragraf. Nah, kebetulan paragrafnya cuma satu. Berarti kita baca kalimat pertama paragraf ini saja ya. Kalimatnya berbunyi, Fort Knox yang terletak di Kentucky adalah situs atau lokasi atau tempat gitu ya dari sebuah benteng militer Amerika Serikat. Tapi Fort Knox itu bahkan lebih dikenal dengan sebutan tempat penyimpanan batangan emas
eee, Fort Knox, yaitu brankas raksasa yang menyimpan, eee, tumpukan gitu ya, tumpukan tabungan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, berarti yang diomongin di teks ini adalah fungsi dari Fort Knox ya, teman-teman, yang mana dia adalah salah satu tempat di Kentucky, di tempat itu ada militernya ya, tapi tempat itu lebih dikenal sebagai, penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat, namanya Fort Knox tadi. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, kota dari Fort Knox, yaitu Kentucky. Bukan ya, bukan ngomongin tentang Kentucky, tapi ngomongin tentang satu tempat di kota Kentucky, namanya Fort Knox. Oke, alfa bukan. Kalau yang Bravo, the Federal Gold Depository, penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, kemungkinan Bravo bisa, kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie, benteng militer Amerika Serikat yang terletak di Fort Knox. Hati-hati teman-teman. Yang Charlie ini yang diomongin adalah benteng militer Amerika Serikat. Sedangkan di teks, benteng militer Amerika Serikat itu cuma disebutkan sebentar gitu, dan itu nggak dijelaskan lagi di belakang. Oke, yang dibahas di belakang, ke belakang itu yang dibahas adalah fungsinya, yaitu brankas raksasa yang menyimpan tumpukan emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, itu tempat itu letaknya di Fort Knox yang terletak di Kentucky. Oke, berarti Charlie nggak bisa karena yang dibahas bukan benteng militer Amerika Serikatnya, tapi ya Fort Knox-nya itu. Seperti itu. Charlie bukan ya. Kalau yang Delta gold bullion itu adalah emas batangan. Nah, emas batangan yang mana? Karena yang dibahas bukan emas batangannya justru ya, tapi lebih ke fungsi dari satu tempat namanya Fort Knox. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Jadi tempat penyimpanan emas Amerika Serikat itu namanya Fort Knox. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis dan ada jawaban Bravo, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa baca soalnya dulu, di situ yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks di atas. Nah, karena yang ditanyakan subjek itu nama lain dari main idea, kita baca topik sentence yang terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan paragraf cuma satu, ya kita baca kalimat pertamanya saja. Di situ kalimatnya berbunyi, salah satu karakteristik penanda dari jenis-jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang bisa ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan mineral yang lain. Ya, betul jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Identifying minerals by means of a scratch test. Jadi mengidentifikasi jenis-jenis mineral dengan cara sebuah tes gores. Jadi menggoreskan yang satu dengan jenis yang lain. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 60 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 1 menit sudah habis dan kita lihat jawabannya teman-teman ada alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Kita cek ya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang menyatakan gagasan utama dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan gagasan utama atau main idea, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, vaksin itu dibuat atau dipersiapkan gitu ya, atau apa namanya, diciptakan gitu ya, dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang berbahaya dan diberikan ke pasien untuk memberikan atau menyediakan kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Paragraf 2 berbunyi, jenis vaksin yang paling dasar, nah itu mengandung mikroorganisme yang menyebabkan penyakitnya yang telah dibunuh dengan sebuah larutan yang mengandung formaldehyde. Paragraf 3, tipe vaksin kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme, bukan mikroorganismenya itu sendiri. Jadi di dalam vaksin itu tidak ada mikroorganismenya ya, tapi adanya adalah racun yang dihasilkan. Kalau paragraf terakhir, kalimat pertamanya berbunyi, jenis vaksin yang terakhir ini mengandung mikroorganisme yang masih hidup yang telah dilemahkan atau dibuat tidak berbahaya. Oke, nah berarti ini ngomongin tentang bagaimana sih vaksin itu dibuat, teman-teman. Ya, kalau yang alfa, vaksin itu memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Hati-hati, ini ada memang di kalimat pertama paragraf 1. Tapi kalau kita lihat ke bawah, yang dikembangkan bukan yang itu, teman-teman. Di dalam kalimat pertama paragraf 1 itu, yang dikembangkan ke bawah, ke paragraf berikut-berikutnya itu adalah bagaimana yang pertama, yang kalimat pertama ya, yaitu bagaimana vaksin itu dibuat dari virus-virus yang atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Oke, karena di bawah itu nggak ada penyakit-penyakit tertentu yang dibahas. Yang ada adalah kelas atau jenis-jenis vaksin berdasarkan cara membuatnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Vaccines are derived in different way. Jadi vaksin itu didapat atau dibuat dalam berbagai macam cara. Seperti itu. Oke. Kalau yang Bravo, vaksin itu mengandung mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Ada memang tadi, tapi ada juga vaksin itu yang tidak dibuat dari mikroorganismenya, tapi lebih dari racunnya. Ya, jadi kalau yang Bravo itu kayak yang paragraf 3 itu kayak nggak diajak. Seperti itu. Kalau yang Delta, new approaches itu pendekatan-pendekatan baru dalam pemberian vaksin sedang dikembangkan. Nah, bukan proses pemberiannya, tapi lebih ke proses pembuatannya. Jadi dibuat dari apa sih kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, dicoba dulu 60 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan ada 7 jawaban dari teman-teman. Ada jawaban Delta, Delta dan semuanya menjawab Delta. Kita cek bersama. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, kata kunci yang ditanyakan adalah tentang topik, maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, sebuah hoaks tidak seperti kesalahan murni gitu ya, merupakan sejenis, rencana yang dengan sengaja dibuat untuk menyajikan sebuah kebohongan seolah-olah kenyataan. Kemudian, apa namanya, hoaks ilmiah yang famous, yang terkenal di tahun 1912 terjadi atau ada gitu ya, di tahun 1912 ketika Charles Dawson itu mengaku atau mengklaim telah menemukan, tengkorak manusia dan rahang di tempat namanya Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Kemudian ke paragraf terakhir,
memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoaks tersebut itu terungkap. Nah, berarti ini ngomongin tentang hoaks ya, teman-teman. Dan pilihan ganda yang mengandung kata hoaks cuma satu, yaitu yang delta. Nah, ya sudah berarti jawabannya delta. A definition and example of a hoax. Jadi definisi hoax itu disebutkan di kalimat pertama paragraf satu ya. Lebih tepatnya dibahas diperpanjang di paragraf satu. Kalau contohnya atau example-nya itu di paragraf 2 dan paragraf 3 lanjutannya. Seperti itu. Oke, nah jawabannya adalah delta. Lanjut lagi. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama ya, teman-teman. Yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, dipahami, kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Oke, jadi memang perlu latihan, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau sudah terbiasa itu enak banget, teman-teman. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke jenis soal kedua yang cara mengerjakannya itu juga cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Namanya adalah idea organization atau pengembangan ide. Nah, sebenarnya saya udah lama teman-teman tidak menemukan jenis soal idea organization ini di soal yang asli dari ITS. Nah, tapi beberapa saat terakhir saya tes itu kalau nggak salah tanggal berapa? Pokoknya awal bulan lalu kalau saya nggak salah. Jadi awal bulan lalu atau pertengahan bulan lalu itu saya menemukan satu soal di reading kayak gitu yang menanyakan idea organization. Nah, idea organization itu apa? Idea organization itu adalah bagaimana si penulis mengembangkan idenya melalui teks yang dia tulis. Oke. Kemudian pertanyaan nanti biasanya bagaimana ide atau informasi itu dikembangkan, disajikan dan disambungkan. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman, baca kalimat pertama di setiap paragraf, simpulkan kemudian, cek setiap jawaban A, B, C, D, yang mana yang, relevan, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya, soalnya berbunyi, "In this passage," di teks ini, nah itu kan nggak jelas soalnya teman-teman. Tiba-tiba di teks ini, nah kalau ada jenis soal seperti ini, walaupun teman tidak akan pernah menemukan soal seperti ini di soal TOEFL yang asli TS ya. Eee, jadi pasti jelas soalnya di TOEFL yang asli ITS itu pasti jelas. Nah, cuman kalau dari buku-buku atau soal prediksi itu kayak gini sering muncul. Oke. Jadi di teks ini kalau teman-teman tidak menemukan yang ditanyakan di soal apa, teman-teman baca jawaban. Yang alfa sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo sebuah konsep diikuti oleh contoh. Kalau yang Charlie sebuah sebab diikuti akibat. Dan yang delta sebuah kepercayaan yang didukung oleh alasan-alasan logis. Seperti itu. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika akan menjawab kalau kepercayaan mereka itu yang menemukan baseball adalah Abner Doubleday. Nah, kemudian paragraf kedua berbunyi, Abner Doubleday itu sebenarnya hanya apa ya, given credit itu diberi penghargaan gitu ya. Diberi penghargaan atas penemuan ini saja. Jadi bukan dia sebenarnya yang menemukan ya, tapi penemuan ini awal di abad ke-20-an. Ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasikan sebuah tugas atau sebuah perintah gitu untuk melakukan penelitian atau meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan baseball. Kemudian paragraf kedua paragraf terakhir kalimat pertamanya. Nah, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat atau setuju mereka bahwa sebenarnya Abdul Doubleday itu bahkan tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Seperti itu. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang alfa tadi. Jadi sebuah ide itu diberikan sama si penulis di di paragraf pertama. Oke. Nah, kemudian di paragraf 2 dan paragraf 3 ide itu dibantah sendiri. Jadi dibilang kalau ide itu tuh salah kayak gitu atau kenyataannya beda seperti itu. Oke, jadi jawabannya alfa ya, sebuah ide disajikan dan kemudian dibantah. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Sorry, berarti kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan Bravo. Kita cek antara Charlie atau Bravo. Di situ soalnya nomor satu pertanyaannya adalah bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan. Oke, nah berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf karena dia menanyakan garis besar mengenai teks. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi atau kelompok gitu ya, tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua berbunyi, menurut pandangan konflik, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu bisa membahayakan suatu organisasi. Kemudian paragraf terakhir, pandangan interaksionis mengenai konflik, di sisi lain, itu berpendapat kalau konflik itu bisa memberikan sebuah fungsi penting di dalam sebuah organisasi dengan cara mengurangi zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan-perubahan positif terjadi. Seperti itu. Nah, tadi ada kata yang diulang-ulang, teman-teman. Nah, yang kalimat pertama, is not always viewed, tidak selalu dipandang sebagai yang tidak diinginkan. Paragraf kedua, according to traditional view of conflict. Paragraf 3, the interactionist view of conflict on the other hand, di sisi lain gitu ya, holds that conflict bla 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 itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang pandangan-pandangan mengenai konflik, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. Contrasting views of conflict are presented. Jadi pandangan yang berbeda mengenai konflik itu disajikan. Kalau yang Alpha asal mula dari gagasan mengenai konflik itu muncul atau disajikan. Kita nggak tahu ketika kita baca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, kita nggak menemukan asal muasal gagasan mengenai konflik itu dari mana, nggak ada, teman-teman. Oke, berarti bukan yang alfa. Kalau yang Charlie, dua pembuat teori gitu ya, atau dua ahli teori itu membahas kelebihan dan kekurangan dari pandangan mereka mengenai konflik. Nggak ada yang ngomongin kelebihan dan kekurangan pandangan siapa, nggak ada, teman-teman. Oke, yang ada adalah menurut suatu pandangan dari beberapa orang, yaitu orang yang tradisional misalkan ya, itu bagaimana. Terus ada yang orang suka interaksi, namanya interaksionis tadi. Nah itu, menurut dia itu konflik bagaimana. Bukan teori, bukan orang yang membuat teori, bukan, teman-teman. Oke, hanya orang yang memiliki pendapat, pandangan, pendapat sama ya. Oke, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, contoh-contoh mengenai konflik di dalam organisasi itu disajikan. Kita nggak nemukan tadi contohnya, gimana sih contoh, apa namanya, konflik di dalam suatu organisasi yang mereka pandang itu nggak ada, teman-teman. Oke, berarti jawabannya bukan yang Delta juga. Jawabannya lebih tepat yang Charlie. Pandangan-pandangan yang berbeda mengenai konflik itu disajikan. Seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Sepertinya belum ada jawaban, nggak apa-apa, kita bahas bersama ya teman-teman kalau gitu. Di situ nomor 5 pertanyaannya, bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan? Nah, ini ngomongin garis besar mengenai teks ya, atau idea organization. Maka kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah Great Salt Lake. Yaitu sebuah danau air asin yang terletak di tengah daratan.
letaknya adalah di, Utah bagian barat laut. Nah, tepat di luar atau tepat di sebelah gitu maksudnya ya, ibu kota negara bagian, Salt Lake City. Kemudian paragraf 2 berbunyi, meskipun danau tersebut dialiri oleh aliran-aliran sungai air tawar. Nah, tapi danau itu, lebih asin dibandingkan samudra atau lautan di seluruh dunia. Kemudian Great Salt Lake itu bisa bervariasi secara, besar-besaran gitu ya, dari ukuran normalnya, yaitu 1.700 mil persegi, bergantung pada, kondisi cuaca yang berkepanjangan. Nah itu tadi berarti ngomongin tentang karakteristik dari, Great Salt Lake ya. Kita cek pilihan ABCD, yang alfa 2 karakteristik yang tidak biasa dari Danau Great Salt Lake itu dibahas. Nah tadi ada ya teman-teman, memang yang diomongin adalah Great Salt Lake itu dikenalkan di paragraf 1, dan paragraf 2 dan paragraf 3 itu ngomongin tentang keunikannya. Jadi unusual karakteristik, jadi karakteristik yang unik, yang nggak biasa seperti jadi kemungkinan alfa bisa. Kalau yang Bravo, teori yang berbeda mengenai, kadar garam atau tingkat kadar garam, Great Salt Lake itu disajikan. Nah, apa namanya, kandungan garam atau, tingkat, kandungan garam, kadar garam, itu dibahas cuma di paragraf kedua teman-teman. Mengenai ketika membahas tentang, kalau, danau itu lebih asin dibandingkan lautan. Nah paragraf 3 itu tidak membahas itu, hanya paragraf 2 saja. Nah kita nggak bisa pilih bravo ya, karena nanti ada 2 paragraf yang hilang, yang nggak dianggap jadinya, informasinya ada yang dihilangkan, nggak boleh. Oke, kalau yang Charlie proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya itu diterangkan atau apa, di garis bawah atau di apa ya, dijelaskan lah gitu. Nah, mungkin ada juga di paragraf 2 tentang, kadar garam atau tingkat keasinan tadi ya. Nah, cuman teks ini bukan membahas tentang itu saja, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di paragraf 3 itu nggak ada hubungan sama sekali dengan garam, kadar garam atau asin. Itu nggak ada, itu ngomongin tentang ukurannya doang. Seperti itu. Nah, berarti Charlie juga nggak bisa. Kalau yang delta alasan-alasan, dari berbagai macam atau variasi-variasi di dalam ukurannya, danau Great Salt Lake itu diberikan. Nah mungkin itu juga ada di paragraf 3 karena ukuran yang diomongkan ukuran dari Great Salt Lake itu dibahas di paragraf 3. Sedangkan teks ini itu bukan cuma paragraf 3 teman-teman. Yang ditanyakan adalah, information organization in this passage, berarti di seluruh teks. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang alfa. 2 karakteristik yang tidak biasa dari Great Salt Lake itu dibahas. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Nah, sebelum kita ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya, teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga, dengan cara, membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis soal terakhir ini adalah, jenis soal TOEFL yang menanyakan tone, purpose, sama course. Nah, kalau tone ini yang saya pahami ya teman-teman, artinya adalah jadi emosi, suasana hati, atau nuansa yang penulis masukkan ke dalam teksnya, seperti itu. Nah, kemudian purpose itu adalah tujuan penulis atau maksud penulis menulis teks tersebut. Oke. Kalau course itu bidang keilmuan apa? Yang nanti kalau atau bidang keilmuan apa yang membahas tentang topik yang dibahas oleh, teks tersebut. Apakah biologi, apakah geografi, apakah dan seterusnya gitu. Nah nanti di pertanyaan itu kalau menanyakan ini itu pasti ditulis teman-teman. Kalau menanyakan tone ya what is the tone? Purpose ya, what is the author's purpose misalnya. Atau course ya, in which course? In which of the following course misalnya. In which of the following courses misalnya seperti itu. Oke. Nah, kita disuruh milih. Nah, kalau misalkan cara menjawabnya yang ditanyakan adalah tone atau suasana hati penulis yang dimasukkan ke dalam teksnya tadi ya, kita cukup baca kalimat pertama, di setiap paragraf, teman-teman. Kemudian cari di dalam kalimat pertama di setiap paragraf, ada nggak penulis itu kayak curhat, kayak menuliskan perasaannya mengenai topik yang dia, tulis. Kalau misalkan teman-teman tidak menemukan itu,
berarti penulis itu netral. Maksudnya netral itu hanya ingin memberikan suatu edukasi kepada si pembaca atau informasi atau pengetahuan seperti itu, ya. Nah, tapi kalau penulis sudah mulai memasukkan misalnya so scary misalnya atau misalkan so sad. Nah, itu berarti udah fix tone-nya itu ya mengikuti itu yang dimasukkan sama penulis. Berarti penulis itu bacanya itu juga sad atau critical lah misalnya gitu. Kritik kalau dia ngasih solusi jadinya kritik nanti. Misalnya seperti itu. Itu tone ya. Kemudian yang kedua ada purpose atau maksud penulis. Sama teman-teman, maksud penulis itu untuk menulis teks itu kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nanti akan kita temukan ketika menghubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, kemudian yang terakhir, course itu bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa yang membahas topik yang dibahas oleh teks tersebut. Seperti itu. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman ketika membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu nanti akan menemukan istilah-istilah penting mengenai yang dipakai di bidang tersebut. Oke. Nah, berarti teman-teman nanti pilih bidang yang cocok dengan istilah-istilah yang teman-teman temukan di kalimat pertama, di setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama menanyakan tentang purpose dulu ya atau maksud si penulis. Maksud berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan paragrafnya cuma satu, teman-teman. Oke, berarti kita baca kalimat pertamanya saja. Kalimat pertama berbunyi, eee, novel In Cold Blood, ya. Jadi novel yang judulnya adalah In Cold Blood miliknya Truman Capote yang ditulis tahun 1966 merupakan sebuah contoh terkenal atau contoh yang, ya yang terkenal gitu ya dari novel non-fiksi. Yaitu sebuah, tipe karya tulis populer yang berdasar pada, kejadian-kejadian fakta di mana autornya itu mengupayakan atau berupaya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan gitu ya, eee dorongan-dorongan yang melatar belakangi, pikiran-pikiran yang melatar belakangi, emosi-emosi yang melatar belakangi, yang menggiring ke kejadian nyata, seperti itu. Nah, di sini intinya ngomongin kalau Truman Capote ini adalah sebuah contoh genre, seni ya, atau sastra, yaitu novel non-fiksi. Kita cek ABCD. Yang alfa membahas sebuah contoh dari sejenis, genre atau genre kalau dalam bahasa Inggris ya, genre sastra tertentu. Nah, kemungkinan alfa bisa, karena memang tadi dikasih tahu kalau In Cold Blood itu cuma contoh dari novel non-fiksi, contoh terkenal gitu aja. Kalau yang Bravo menceritakan ceritanya In Cold Blood. Nah, ketika kita baca kalimat pertama di paragraf ini tadi, kita nggak tahu teman-teman ceritanya tentang apa. Berarti bukan Bravo ya. Kalau yang Charlie menjelaskan, alasan-alasan Truman Capote untuk menulis di dalam bukunya In Cold Blood. Nah, kita ketika baca kalimat pertama tadi nggak nemu alasannya si tadi, menulis cerita sorry, menulis In Cold Blood. Berarti bukan yang Charlie, kalau yang Delta menjelaskan bagaimana Truman Capote itu melakukan penelitian atau meneliti gitu ya, novel non-fiksinya. Itu juga bukan, ketika kita baca kalimat pertama tadi tidak menemukan itu. Jadi sorry, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Oke. Kalau yang nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, teman-teman tidak menemukan vocab, atau ungkapan kata gitu ya, yang kalau diartikan, itu adalah perasaannya si penulis atau apa ya, suasana hati penulis. Nah, berarti si penulis ini nggak memasukkan emosinya, teman-teman. Artinya dia netral, hanya ingin memberikan edukasi. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, deskriptif. Seperti itu. Dan yang terakhir contohnya, yang menanyakan tentang, course ya atau bidang keilmuan apa. Jadi teks ini mungkin bakal diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, kalau kita lihat vocab-vocab yang dipakai teman-teman, di situ ada kata, non-fiction novel, novel non-fiksi, kemudian ada juga, type of writing, karya tulis gitu ya. Kemudian berdasarkan fakta, author, penulis. Nah, fix ya sudah ini adalah karya seni jenis tulisan. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, itu jawabannya adalah yang Charlie. Ya, modern American novels. Jadi novel-novel Amerika modern. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman silakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada sekarang dicoba dulu teman-teman.
Jangan takut salah, waktunya berarti 3 menit ya, karena ada 3 soal, 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 3 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa kita belajar, salah wajar. Baik, ada jawaban, Charlie Charlie Alphas dan, Bravo Delta Alpha. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan maksud penulis dalam teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama berarti ya di setiap paragraf. Di sini ada 2 paragraf, berarti kita baca kalimat pertama paragraf 1 dulu. Hingga saat ini, pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari para terduga atau para apa ya, yang kalau di pengadilan itu teman-teman para teradili gitu ya, orang yang teradili itu, tapi dalam keadaan yang dihipnotis, itu belum diakui sebagai barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa ungkapan yang kok ungkapan, pengakuan maksud saya. Pengakuan yang didapat dari, hipnotis itu dibawa langsung ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Oke, kita cek ABCD, di situ nomor 4, yang alfa adalah menjelaskan detail-detail dari suatu kejadian pengadilan tertentu. Bukan ya, karena kita nggak tahu ada peristiwa apa di pengadilan, salah satu pengadilan di situ nggak ada. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, untuk mendemonstrasikan alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Yang bravo ini jebakan ya, yang bravo bukan. Kenapa? Karena di teks itu bukan masalah, bisa dipercaya atau tidak ya, tapi, apa namanya, orang yang dihipnotis terus memberikan pengakuan,
itu belum bisa dijadikan barang bukti oleh pengadilan. Entah itu dia benar atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, tapi itu bukan dianggap sebagai barang bukti, nggak bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, kalau yang Bravo itu seolah-olah kalau kita pilih yang Bravo, semua pengakuan yang dibuat dari hipnotis itu akhirnya nggak salah atau nggak bisa dipercaya. Seperti padahal ini di teks tadi konteksnya hanya di dalam kasus pengadilan saja. Bukan bukan di luar pengadilan seperti itu. Bravo bukan teman-teman? Kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan atau tidak sahkan gitu ya, pengakuan-pengakuan dari orang yang dihipnotis. Bukan ya, dari sini pun dari awal pun udah kelihatan masa membahas tentang peran pengadilan tinggi, kan bukan. Yang lebih dibahas adalah, statusnya, pengakuan yang didapat dari hipnotis kalau di pengadilan itu bisa nggak jadi barang bukti, seperti itu. Jawabannya belum bisa ya. Jadi jawabannya adalah yang delta itu berbunyi untuk menjelaskan status hukum atau legal status dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Jadi belum bisa dianggap belum bisa apa namanya? Belum bisa diterima menjadi barang bukti tadi status hukumnya kalau di dalam pengadilan seperti itu. Oke, nomor 4 delta, nomor 5. Tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah penulis tidak menuliskan, perasaannya teman-teman ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi ya, mengenai topik yang dia bahas berarti artinya dia tidak menunjukkan attitude atau ya attitude, apa namanya, terhadap toward, this topic gitu. Jadi dia netral seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 5 adalah delta, informative. Oke, kemudian nomor 6 teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah, tadi ada istilah, defendants ya, terduga, atau terdakwa seperti itu. Kemudian ada juga, evidence, barang bukti, ada juga courts, itu pengadilan. Jadi ini ngomongin hukum, lebih tepatnya hukum di Amerika, ada in the United States. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, American law. Seperti itu. Kita lanjut ke jenis soal terakhir ya teman-teman. Dicoba dulu jangan takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 3 menit sudah habis. Mungkin teman-teman sudah nemukan jawaban, boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie Charlie Bravo. Oke, mari kita cek. Di situ soal nomor 7 berbunyi, tujuan utama dari penulis dalam, teks ini adalah untuk. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, "Tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengejutkan." Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Bukan mengejutkan, tapi mengkhawatirkan, alarming itu artinya. Nah, berarti si penulis itu kalau sudah memasukkan, eee, suasana hatinya atau pandangannya atau pendapatnya, berarti dia udah mengambil tone atau dia memasukkan tone ke dalam teksnya itu. Oke. Nah, kalau dia bilang kalau topiknya itu alarming atau mengkhawatirkan, berarti dia khawatir, seperti itu. Nah, tapi kita baca dulu yang lain, ke paragraf 2. Sebagian besar dari, penggundulan hutan itu terjadi di hutan tropis, di negara-negara berkembang, yang didasari atau yang ditambahi gitu ya, yang ditambahi dengan, kebutuhan negara-negara berkembang, untuk lahan agriculture yang semakin meningkat dan, keinginan dari beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Nah, ini intinya ngomongin tentang penggundulan hutan atau deforestation, ya teman-teman. Dan kalau kita kita cek pilihan A, B, C, D, yang alfa, mengutip, statistik mengenai sebuah, eee, nah ini yang salah adalah kata improvement. Masa yang dibahas deforestation itu kan penggundulan hutan yang semakin mengkhawatirkan tadi teman-teman, masa malah improvement. Improvement itu, apa ya, bahasa Indonesia yang enak itu ini, keadaan semakin membaik gitu. Sedangkan itu tadi kebalikannya, semakin membahayakan. Berarti alfa bukan nomor 7. Kalau yang bravo menjelaskan, di mana penggundulan hutan itu sedang terjadi. Mungkin itu ada teman-teman, tapi itu tidak di seluruh teks ya, karena mungkin kalau tempatnya itu disebutkan di paragraf 2, paragraf 1 itu nggak disebutkan tempatnya di mana. Oke, atau kita cek dulu jawaban yang lain. Kalau yang Charlie, make the reader aware of a worsening world problem. Nah, jawabannya adalah yang Charlie yang paling tepat, teman-teman. Membuat pembacanya itu, memahami atau mengerti gitu ya, sebuah masalah di dunia ini yang semakin memburuk. Ya, yaitu alarming tadi, alarming kan semakin mengkhawatirkan, seperti itu. Nah, masalahnya apa? Yaitu deforestation atau penggundulan hutan, teman-teman. Oke, jadi nomor 7 jawabannya Charlie. Nomor 8, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan tone atau suasana hati si penulis di dalam teks? Nah, yang saya sebutkan tadi, si penulis menyebutkan kalau deforestation di dunia ini tuh semakin alarming, semakin mengkhawatirkan, semakin menakutkan gitu. Berarti dia khawatir, dia takut, teman-teman. Nah, pilihan A, B, C, D yang artinya takut atau khawatir adalah yang alpha, concerned, right? Artinya takut, cemas, khawatir, seperti itu. Kemudian nomor 9, teks ini itu akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, tadi ini ngomongin tentang deforestation, penggundulan hutan ya, teman-teman, yang mana, terutama di beberapa wilayah ya tadi disebutkan, di apa namanya, negara-negara di hutan tropis, negara berkembang, negara maju, di Amerika Serikat bagaimana seperti itu. Nah, jadi, yang paling tepat ini adalah geografi. Ya, jadi jawabannya bravo. Kalau geologi itu hanya ngomongin tentang batuan ya, teman-teman, atau tanah. Oke, sedangkan yang dibahas itu adalah fitur dari bumi. Contohnya hutan, danau, bukan, hujan itu kalau nggak salah, eee, ya kayaknya kayaknya geografi juga ya, tergantung sih, yang dibahas di aspek apa dari hujan gitu. Nah, kemudian misalnya ada danau, ada sungai, ada palung misalnya, itu yang dibahas adalah, geografi, jadi fitur dari bumi. Oke, jadi jawabannya itu tadi dan, kuncinya juga ada ya teman-teman untuk, yang bagian terakhir tadi, tone, purpose, sama course tadi. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai cara pengerjaan soal reading yang pertama tadi, yaitu cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kesimpulannya tuh gini teman-teman, kita menggunakan cara ini ketika pertanyaan itu menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan mengenai teks. Tidak perlu dibaca semuanya, cukup intinya saja yaitu di topik
sentences. Main idea itu ada di topic sentences seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya harap nanti teman-teman kalau ada waktu luang silahkan hajar latihannya. Nanti kalau butuh apa-apa silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp, oke? Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night, everyone.